Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah 'azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari yang terbaik dari bulan yang terbaik dari bulan-bulan haram, yaitu hari Asyura. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang terbaik dari hari di bulan Muharram yang merupakan bulan yang terbaik dari bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keimanan, masih memberikan kita Islam dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Kemudian mungkin sebagian kita juga ada yang berpuasa, puasa Asyura ya, yang utamanya sangat besar, dan juga di kesempatan ini kita bisa talabul ilmi syar'i yang merupakan salah satu di antara amalan jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hari ini merupakan hari-hari yang amalan-amalan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala, kita di kesempatan ini melanjutkan kembali kajian pembahasan dari kitab Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnatis Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahihah yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan kita masuk pada bab tentang al-amalu bil Qur'ani wal hadith, kewajiban beramal dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahmatullahi taala alaihi, dan ini nanti merupakan bab-bab yang akhir ya. Mungkin tinggal satu bab lagi atau dua bab lagi ya. Sisa dua bab lagi yang kita akan mengakhiri insyaallah taala kitab ini. Al-amalu bil Qur'ani wal hadis, beramal, kewajiban beramal dengan Al-Quran dan hadis. Pertanyaan yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, limadha anzalallahu al-Quran? Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran? Ini pertanyaan. Yang pertanyaan ini jawabannya ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak sekali hikmah diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Untuk apa Allah turunkan Al-Qur'an? Hudan linnas, min ajli hudan linnas. Yaitu tujuannya adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Karena manusia butuh petunjuk. Manusia Allah Subhanahu wa taala turunkan atau jadikan di atas muka bumi ini untuk apa? Untuk menjadi khalifah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjalani kehidupan mereka di dunia ini dalam waktu yang singkat, yang tujuannya adalah ujian. Untuk sebagai ujian, kemudian juga agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ujian kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Jadi hidup di dunia ini, hidup dan mati adalah ujian. Tujuannya adalah untuk beramal. Siapakah di antara yang paling baik amalannya? Nanti balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu hanya darul mamar. Ya, tempat singgah sementara saja. Adapun al-akhirat imma al-jannah ya, wan nar, surga atau neraka itu darul qarar, tempat untuk menetap. Dan Allah perintahkan kita di dunia ini untuk beribadah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari mana petunjuknya? Maka Allah turunkan Al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa risalah bersamanya dengan Al-Qur'an untuk apa? Sebagai petunjuk mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ya, karena Allah berfirman dalam surat Ibrahim, ya, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, sebuah kitab yang aku turunkan kepada Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Minadh-dhulumati ilan nur bi'idni rabbihim, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ila siratil azizil hamid, kepada jalan ya, Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Mengeluarkan manusia dari apa? Dari kegelapan menuju cahaya. Apa yang dimaksud kegelapan di situ? Apa gelapnya malam? Kemudian apa cahayanya siang? Apa kata para ulama tafsirannya adalah minadh-dhulumat, dhulumat kegelapan adalah asyirk, dari kesyirikan, ila nur kepada tauhid. Dari kesyirikan kepada tauhid. Karena manusia kalau tanpa petunjuk dari Allah, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada selain Allah. Dan juga penafsiran para ulama yang lainnya mengatakan bahwa minadh-dhulumat, dari kegelapan kepada cahaya dan nur, yaitu dari kekufuran kepada keimanan. Dari kekufuran kepada keimanan. Dari kegelapan kejahilan kepada cahaya ilmu, kepada cahaya ilmu. Makanya Al-Qur'an itu isinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berisi tentang bagaimana membedakan ini syirik, ini tauhid, ya. Ini kekufuran, ini keimanan. Ini maksiat, ini taat. Ini kejahilan dan ini ilmu, semuanya ada dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita. Kemudian di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai penjelasan segala sesuatu, tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu, baik yang berkaitan dengan urusan masalah dunia, terlebih adalah masalah akhirat. Terutama adalah masalah akhirat, kehidupan akhirat. Masalah dunia dijelaskan juga, tapi secara umum. Maka kalau kita ingin cari tentang masalah dunia adalah Al-Qur'an. Tapi dengan apa? Dengan menggalinya. Ya.
Masalah akhirat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dijelaskan oleh Nabi melalui hadisnya dengan sejelas-jelasnya. Dengan sejelas-jelasnya. Ma taraktu, ya. Yang kata Nabi sallallahu kata Abu Dzar Al-Ghifari, ya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita kecuali telah mengajarkan segala sesuatunya. Telah mengajarkan segala sesuatunya sampai burung yang terbang mengepakkan sayapnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya. Sampai masalah yang paling apa sih? Yang paling sederhana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Kalau lalat itu jatuh ke gelas minum, air minum ke gelas, bagaimana? Ya, sikap kita, apa yang kita lakukan? Itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Allah turunkan sebagai penjelas segala sesuatu. Yang ketiga, Al-Quran Allah turunkan sebagai syifa, sebagai obat. Lima fis sudur, ya, obat untuk penyakit fisik dan penyakit non fisik, penyakit medis dan non medis, ya, penyakit medis dan penyakit non medis, penyakit badan dan penyakit hati, penyakit badan dan penyakit hati. Dan yang paling penting dari diturunkannya Al-Quranul Karim untuk apa? Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zaini rahimahullah ta'ala, anzalallahu al-Qur'ana lil'amali bihi. Allah menurunkan Al-Quran tujuannya adalah untuk diamalkan. Kalau Al-Quran Allah turunkan sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia, maka pertama adalah untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dibaca. Kan nggak mungkin, Pak, kalau kita ingin apa? Membaca, ingin pergi ke suatu tempat, ya, lalu kita nggak tahu tempat itu, lalu ada peta, ya, kemudian apa? Kita nggak baca petanya, bagaimana dia bisa tahu menuju pada satu tempat? Kan sekarang ada Google Maps, ya kalau nggak buka Google Maps nggak bisa. Maka Al-Quran diamalkan. Bagaimana mengamalkannya? Pertama harus dibaca, yang kedua dipelajari, yang ketiga ditadaburi, kemudian yang keempat diamalkan. Kita nggak bisa mengamalkannya kecuali dengan mempelajarinya, dengan membacanya. Dan kita tidak bisa mengamalkannya kecuali dengan mempelajarinya. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran untuk diamalkan. Ini tujuan yang paling utama. Qala ta'ala, Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u, ikutilah kalian. Maksudnya adalah tetaplah kalian berada di jalan Al-Quran dan berjalanlah kalian di atas Al-Quran dan ikuti, taati perintah-perintahnya. Ini kata para ulama. Berjalan dengan Al-Quran, di atas Al-Quran, ya, kemudian taati perintah-perintahnya. Ma unzila ilaikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian berupa Al-Quran, diturunkan kepada kalian min rabbikum, dari Rabb kalian. Apa yang Allah turunkan kepada kita? Kata Asy-Syaikh As-Sa'di rahmatullahi ta'ala alaihi, beliau mengatakan tentang ayat ini, hada yashmalu ittiba'al kitabi wa sunnati bi fahmi salafis salih. Jadi ayat ini ketika Allah perintahkan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, ini mencakup dua hal. Yang pertama apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran dan Sunnah kedua-duanya adalah wahyu, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kewajiban yang harus kita ikuti. Adapun perkataan manusia nggak wajib untuk kita ikuti, nggak wajib kita ikuti. Al-Quran dan Sunnah merupakan wahyu, keduanya adalah merupakan wahyu.
Kemudian dengan pemahaman para ulama salaf, dengan pemahaman para salafus soleh. Mereka adalah generasi yang terbaik. Nah, kalau salafus soleh atau para ulama salaf itu siapa, Pak? Siapa itu salaf? 3 generasi terbaik yang disabdakan oleh Nabi SAW. Para salaf mereka adalah para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini mereka salaf. Selain mereka maka tidak tergolong ya termasuk generasi salaf. Mereka adalah generasi yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia atau sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian generasi setelahku. Kemudian generasi setelahnya lagi. Dan mereka inilah yang mendapatkan apa? Tazkiyah, rekomendasi, penetapan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Para sahabat. Orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa? Tabi'in. Ini yang ditafsir, ayat ini tafsiran dalam hadis yang tadi. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah ridho kepada mereka. Maka kewajiban kita adalah mengikuti mereka. Kenapa? Allah sudah berikan rekomendasi kepada mereka. Allah sudah tetapkan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain mereka, maka belum tentu Allah ridhoi. Orang-orang yang mungkin dianggap wali soleh, kita nggak tahu. Karena belum ada jaminan. Yang mendapatkan jaminan surga dan keridhaan dari Allah siapa? Mereka. Golongan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Selain mereka ada nggak jaminan? Hatta orang soleh sekalipun nggak ada jaminan. Yang nampaknya soleh pada hari ini, yang masih kita lihat, nggak ada jaminan. Ya, maka kewajiban kita ngikutin mereka, bukan mengikuti selain mereka. Li'annahumal munazzalani minallahi wa fi ittiba'ihima al-fawzu wal hidayah. Karena keduanya Al-Qur'an dan Sunnah ini diturunkan dari Allah Azza wa Jalla, dan dengan mengikuti keduanya di dalamnya ada kemenangan, ada kesuksesan dan ada petunjuk hidayah. Wa fil i'radi anhuma ad-dhalalu wal khusran. Dan berpaling dari Al-Qur'an dan Sunnah adalah kesesatan dan kerugian. Kesesatan dan kerugian. Ini Ustaz kasar banget, sesat. Al-Qur'an ya. Orang yang Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia akan selamat. Dia akan berada di jalan yang lurus. Orang yang tidak mau mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia berada di jalan yang bengkok jalannya para setan dan jalannya kesesatan. Ayat Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Lan tadillu min ba'di in tamassaktum bihima. Yang kalian tidak akan tersesat setelahku apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya. Qala kitabullahi wa sunnati. Nabi bersabda, kitabullah, Al-Qur'an dan sunnahku. Maka sekali-kali dalam masalah agama kita harus merujuk kepada Al-Qur'an dan juga kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan pemahaman para salaf. Apa bisa kita pahami dengan itu? Bisa. Kitab-kitabnya sudah ada, Pak. Tinggal kita mau baca atau tidak, mau belajar atau tidak. Ya. Anzalallahu al-Qur'ana lil amali bihi, qala ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum.
Kemudian di dalam ayat ini, kemudian kata beliau, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh para ulama. Kata Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'ana wa'malu bihi." Bacalah kalian, bacalah Al-Qur'an oleh kalian. Wa'malu bihi, dan amalkanlah isinya. Wa la ta'kulu bihi, dan janganlah kalian mencari makan dengannya. Menggunakan Al-Qur'an untuk mencari penghidupan. Wala tastakthiru bihi, dan janganlah memperbanyak harta dengannya. Wala tajuffu anhu, dan janganlah menjauh darinya. Wala taglu fihi, dan janganlah kalian berlebih-lebihan di dalamnya. Ini anak sampaikan hadis lengkapnya pada yang dibawakan oleh beliau, hanya sampai wala ta'kulu bihi. Bacalah Al-Qur'an dan amalkanlah isinya, dan janganlah kalian mencari makan penghidupan dengannya. Nah, di dalam hadis ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama adalah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an. Ini yang pertama. Bacalah Al-Qur'an. Dan baca Al-Qur'an utamanya sangat besar. Dan dia adalah salah satu di antara amalan yang pahalanya sangat banyak. Yang Allah janjikan pahala sangat banyak. Ya. Kalau sholat pahalanya paling berapa? Allah lipat gandakan menjadi 50 sholat, ya kan? 50 itu. Ya. Kemudian membaca Al-Quran, pahalanya apa? 1 huruf 10 kali kebaikan, atau 10 kali pahala, 10 kali kebaikan. Itu 1 huruf, Pak. 1 huruf. Surat Al-Fatihah saja berapa huruf? Banyak. Ya. Banyak. Surat Al-Fatihah. Ya, kalau 30 juz berapa huruf? Sangat banyak. Ya, ratusan ribu huruf. Ya. Jumlah kalimatnya saja kalau tidak salah itu 300 sekian ribu. Jumlah katanya 300 sekian ribu. Kita pelajari itu kan 6.000 Al-Qur'an ada 114 surat. 114 surat ya. Ya, kemudian ada 6.666 ayat, walaupun khilaf di antara ulama tentang jumlahnya. Ayat ya, itu berayatnya. Ya. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di awal-awal kitab. Ya. Huruf yang paling tengah dalam Al-Qur'an adalah huruf fa, falyatalattaf. Gitu kan? Ya. Dan jumlah katanya sekitar 300.000 sekian. Yang membaca 1 hurufnya akan mendapatkan 1 kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Coba kalau baca surat Al-Fatihah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk mendapatkan pahala yang banyak ya, dengan hanya membaca 1 surat. Surat apa? Surat Al-Ikhlas. Qul huwa. Di antara surat yang paling pendek. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Inna qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Menyamai sepertiga Al-Qur'an. Maka ibadah yang sangat banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berisi anjuran agar kita mempelajarinya. Mempelajari. Dalam arti di sini mempelajari tafsirnya. Bukan hanya mempelajari bacanya.
Mempelajari tafsirnya. Ini paling penting jamaah. Nah, Al-Quran itu bukan diturunkan hanya untuk dibaca, tetapi diamalkan. Nah, prosesnya kita belajar membaca dahulu, ya, karena kita bukan orang Arab, ya. Kita belajar baca, ya. Kemudian pakai Iqra. Masya Allah itu kalau kita ingat ya, orang yang menulis buku Iqra, ya mungkin kita tahu akidahnya seperti apa, tapi pahalanya dari buku Iqra itu berapa orang yang belajar, ya. Dan sampai saat ini masih yang terbaik kalau menurut saya, ya. Iqra itu berapa orang yang mempelajarinya, berapa pahala yang dapatkan, bukan berapa royalti ya, berapa pahala yang didapatkan dari setiap orang yang mempelajari dan membaca Al-Quran karena bisa melalui buku Iqra. Masya Allah, itu amalan yang apa? Ilmu yang bermanfaat yang akan mengalir. Kemudian setelah membacanya kita mempelajari tafsirnya, maknanya melalui kitab-kitab tafsir Al-Quran, ya, dengan membaca tafsirnya, ya, atau dengan mempelajari bahasa Arabnya, lalu mempelajari bagaimana memahami Al-Quran. Itu jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mempelajarinya itu ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun prosesnya butuh waktu. Kemudian faedah yang kedua, wajibnya beramal dengan Al-Quran. Wajibnya kita beramal dengan Al-Quran. Artinya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan kita itu harus, ya, ada dasarnya dari Al-Quran atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ibadah itu kan perintah dari Allah. Dan kita tidak boleh melakukan suatu amalan ibadah yang tidak ada perintahnya. Tidak boleh kita melakukan suatu amalan ini dianggap sebagai sebuah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, tetapi tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan aneh, ada orang yang misalnya ya, yang dia beribadah, melakukan amalan ibadah tapi nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Itu kan sama saja dia melakukan sesuatu yang nggak diperintahkan. Bisa seorang ayah nggak merintahkan pada anaknya untuk melakukan sesuatu, dan dia melakukan sesuatu. Mengambilkan apa? Misalnya, mengambilkan apa? Kunci. Nah, saya nggak perintahkan. Ya. Apa seperti itu? Maka, ya, wajib beramal dengan Al-Quran, tidak hanya sekedar membacanya saja. Banyak orang-orang yang bahwasanya apa? Menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai amalan. Kalau sudah belajar tahsin, tajwid, sudah bisa baca Al-Quran, lancar baca Quran, ya. Kemudian dia sudah mulai menghafal Al-Quran, lalu stop, sudah dia sibuk dengan Al-Quran, baca, mengajarkan gitu, dan dia nggak mau belajar Al-Quran tafsirnya. Maka ini keliru. Kenapa? Kewajiban beramal dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah peringatan. Dalam hadis ini terdapat peringatan dari orang-orang yang dia mencari, memanfaatkan Al-Quran untuk mencari kekayaan dunia. Ya. Untuk apa? Mencari penghidupan dunia, baik mencari harta, menumpuk harta, ya, ataupun untuk apa? Mencari sebagai apa sih? Mencari popularitas dengan Al-Quran. Ini peringatan dari Nabi SAW. Wala ta'kulu bihi, janganlah kalian makan, mencari penghidupan dengan Al-Quran. Janganlah kalian berbangga dengan apa? Menjadi seorang qari. Dalam hadis disebutkan, ya, bahwasanya orang yang pertama kali nanti akan diseret, ya, ke dalam neraka adalah orang yang mati syahid. Kemudian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Katanya ikhlas kepada Allah, tetapi tidak.
awwalu ma yuqda alaihi yaumul qiyamati adalah orang yang mati syahid, orang yang mempelajari Al-Qur'an, yang mengajarkannya tapi enggak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat adalah larangan meninggalkan Al-Qur'an atau bersikap gulu di dalam Al-Qur'an tanpa ilmu. Sikap gulu. Bagaimana sih gulu berlebih-lebihan di dalam Al-Qur'an tanpa ilmu, tanpa yang diperintahkan Al-Qur'an. Contohnya misalnya seseorang dia menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri. Ya, menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri tanpa menafsirkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab atau dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan ucapan para sahabat. Tetapi dengan pemahamannya dia sendiri. Ini tidak boleh menyimpang. Makanya kata ada ucapan dari para ulama yang mengatakan man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi, barang siapa yang dia menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, faqad akhta'a wa in asaba fa asaba faqad akhta'a. Lalu dia benar, maka dia sungguh telah salah. Orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya, dengan akalnya sendiri, lalu dia benar, pas kebetulan benar, maka sungguh dia telah salah. Kenapa? Karena nanti ketika dia menafsirkan Al-Qur'an dengan ini banyak salahnya, meskipun terkadang mungkin benar, maka tidak boleh menafsirkan Al-Qur'an tanpa ilmu, tanpa dia merujuk kepada bahasa Arab, tanpa merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun pemahaman para sahabat. Apakah ini terjadi? Banyak terjadi jemaah. Bahkan pernah dengar ada yang menafsirkan ketika ceramah menyampaikan ini musim-musim pemilu, Pak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harus merujuk kepada yang pertama Al-Qur'an sebagaimana disebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dalam muqaddimahnya. Beliau mengatakan menafsirkan Al-Qur'an yang terbaik adalah Al-Qur'an satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Karena ada satu ayat dengan ayat yang lain itu saling menafsirkan. Karena sudah kita pernah contohkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar keimanannya, para sahabat, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Jadi kita berdoa kepada Allah setiap hari 17 kali minimal agar kita diberikan petunjuk pada Al-Quran dan Islam, dan agar kita diberikan petunjuk seperti orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para sahabat, kemudian para syuhada dan orang-orang soleh. Tafsirannya ada. Kemudian misalnya di dalam surat Al-An'am ketika Allah berfirman alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman. Tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Ketika turun ayat ini, para sahabat merasa resah.
Kenapa? Ketika turun ayat mereka langsung menafsirkan dengan apa? Dengan pemahaman sendiri, tetapi keliru. Maka ketika tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Menyampaikan sebuah ayat alam tasma qaula Luqman li ibnihi. Jadi para sahabat menganggap kedzaliman di situ adalah kita berbuat apa? Dosa. Berbuat dosa. Artinya berbuat apa? Mengganggu orang lain, yang menyakiti orang lain, berbuat zalim itu. Lalu Nabi SAW bersabda, alam tasma' qala Luqman li ibnihi. Tidakkah kalian pernah mendengar ucapan Luqman al-Hakim dalam Al-Quran terhadap anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Jadi makna dari ayat tadi dalam surat Al-An'am adalah kedzaliman itu apa? Kesyirikan. Ini sahabat saja mereka apa? Menafsirkan sendiri saja keliru. Lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita menafsirkan dengan sendirinya? Dengan pemikiran sendiri, maka akan jatuh pada kesalahan. Kemudian contoh yang lain misalnya ada penafsiran mengklaim adanya makna yang batin tanpa ada dalil. Jadi apa? Al-Qur'an itu terdapat makna yang batin yang tersembunyi tapi enggak pakai dalil mereka. Ini biasanya orang-orang batiniyah yang ekstrim yang mereka mengatakan misalnya salat di dalam Al-Qur'an maknanya itu hanya hubungan batin saja kepada Allah, bukan apa? Bukan ruku, bukan sujud. Jadi apa? Salatnya dengan hati. Ada nggak yang berpendapat seperti itu? Ada kan? Salat, mereka mengatakan seperti itu. Seperti apa? Menerjemahkan Fir'aun di dalam Al-Quran itu apa? Fir'aun itu sifat jahat yang ada dalam diri manusia, bukan Fir'aun raja Mesir. Itu mereka tafsiran itu sama seperti mereka menafsirkan Dajjal. Dajjal yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pernah dengar ada buku dulu tuh, Amerika dan Yahudi. Bukan. Ini kekeliruan dalam guru di dalam Al-Quran. Maka ketika menafsirkan Al-Quran harus tafsirnya dengan Al-Quran, ditafsirkan dengan Al-Quran. Kalau tidak ada tafsir di dalam Al-Quran, maka kemudian apa? Di dalam hadis Nabi SAW. Kalau tidak didapati hadis, maka penafsirannya dengan apa? Ucapan para sahabat. Kalau tidak ada ucapan para sahabat, maka dengan ucapan tabi'in. Yang kelima, kalau tidak ada, maka menafsirkannya dengan bahasa Arab. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Kemudian Nabi SAW beliau menyebutkan bacalah Al-Quran dan amalkan isinya dan jangan makan dari Al-Quran. Para ulama sebagian membolehkan kita kalau hanya misalnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran itu boleh. Mengambil upah. Yang dilarang adalah dengan apa? Menjadikan Al-Quran itu sebagai apa? Penghidupan untuk memperkaya, untuk mengumpulkan harta. Kalau hanya sekadar misalnya untuk apa? Orang yang dia tafarrug. Tafarrug itu apa? Mengkhususkan waktunya untuk mengajarkan Al-Quran, maka boleh dia mengambil itu. Dibolehkan. Dia enggak kerja, tapi dia apa? Khusus untuk apa? Mengajarkan Al-Quran, maka dibolehkan. Tapi kalau misalnya mengajar Al-Quran untuk apa? Menumpuk harta, memperkaya diri. Tapi kalau untuk sekedar penghidupan, maka dibolehkan. Ini kata para ulama. Jadi yang dilarang adalah yang tujuannya untuk apa? Mencari kekayaan dunia dengan Al-Quran atau mencari popularitas. Mencari
popularitas. Nah, karena itu kata ulama bahwa amalan yang paling banyak rianya adalah ketika baca Quran. Yang suaranya bagus, yang hafalannya banyak. Ini sangat memungkinkan untuk potensi rianya itu sangat tinggi. Makanya dalam hadis orang yang paling pertama akan diseret ke dalam neraka adalah orang yang dia belajar Al-Quran, kemudian mengajarkannya tetapi tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menuntut kita bukan hanya ketika kita belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, tetapi semua ibadah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharapkan dunia. Tapi kalau dunia datang, itu nggak kita harapkan, tidak apa-apa. Itu sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, sebelum akhir. Tapi kita nggak mengharapkan. Tapi terkadang datang orang yang bertakwa kepada Allah, dunia itu ngejar. Orang yang dia bertakwa kepada Allah, maka dunia akan ngejar-ngejar dia. Tapi sebagai bentuk ujian. Dan orang yang ngejar-ngejar dunia itu akan lari. Dunia itu akan lari. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah, maka dunia akan ngejar dia. Dan pintu kunci rezeki memang dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ma hukmul amali bil hadis sahih? Apa hukum beramal dengan hadis yang sahih? Jawabannya adalah al-amalu bil hadis sahih wajibun. Beramal dengan hadis yang sahih wajib hukumnya. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hasyr, wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diberikan oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Apa yang diberikan oleh Rasul berupa Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ambillah. Apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha. Hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Siapa para khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Nah, dalam hadis ini ada perintah dari Nabi SAW agar kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, yaitu dengan hadis-hadisnya, yaitu dengan hadis yang sahih. Karena hadis tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dijamin penjagaannya, bahwasanya hadis itu tidak bisa dipalsukan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin tidak ada yang bisa untuk memalsukannya, menambahi, mengurangi, itu gak bisa. Allah sudah berjanji akan menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Kalau dikurangi satu ayat, maka pasti akan ketahuan. Di antara bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran, banyaknya para penghafal Al-Quran. Coba yang menghafal Al-Quran, berapa jumlahnya? Ribuan. Pada zaman ini kan, ribuan, mungkin puluhan ribu di dunia ini. Tapi kalau Taurat, Injil, Zabur, memang tidak Allah jamin untuk jaga. Sehingga
Taurat, Injil, ya, Zabur, itu yang ada itu sudah berubah. Ya, itu sudah berubah, dirubah oleh pendeta-pendeta mereka. Kalau seandainya masih asli dan mereka mengamalkan yang asli, apa dampaknya? Mereka pasti masuk Islam. Karena dalam Al-Qur'an, dalam Injil, dalam Injil dan yang lainnya, ya, itu diberitakan tentang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberitakan mereka apabila datang seorang nabi namanya Muhammad, ya, diberitakan mereka untuk apa? Masuk Islam. Jadi hadis sebagaimana disebutkan para ulama itu ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif. Ada 3. Hadis dhaif itu lemah. Hadis yang sahih ada hadis yang kuat. Hadis yang hasan adalah hadis yang tidak begitu kuat tetapi masih boleh diamalkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hadis yang dhaif. Ini banyak macamnya. Ya. Maka kita wajib beramal hanya dengan hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Adapun hadis dhaif maka kita tidak boleh beramal dengannya. Nah, di dalam kehidupan kaum muslimin banyak mereka yang membuat hadis palsu dan banyak beredar hadis-hadis yang lemah. Maka para ulama sebenarnya sudah menyaring, ya, sudah memisahkan antara ini hadis-hadis yang sahih, ini hadis-hadis yang lemah. Namun banyak di antara kaum muslimin yang mereka beramalan dengan hadis yang lemah. Oleh karena itu, ketika kita melakukan suatu amalan pun kita harus lihat kalau hadisnya sahih kita amalkan. Kalau hadisnya lemah kita tidak amalkan. Tidak amalkan. Karena apa? Karena hadis yang lemah itu tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita enggak boleh meyakini itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Jamaah sekalian, hadis ini yang singkat, sebenarnya hadis yang cukup lengkapnya adalah hadis tentang nasihat perpisahan, di mana salah seorang sahabat mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menyampaikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat menyentuh. Wajilat adarfat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, yang sampai meneteskan air mata kami dan membuat hati kami bergetar. Ka'annaha mau'izatan muwaddi'in, seakan-akan itu adalah nasihat perpisahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau ingin berpisah, Nabi ingin meninggal. Ketika menyampaikan nasihat sangat dalam. Faqulna, maka para sahabat kemudian berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi'in fa'usina. Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, maka berikanlah wasiat kepada kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, usikum bittaqullahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak Habasyi. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, karena sungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelah wafatku, fa innahu man ya'ish minkum ba'di sayyidu ikhtilafan katsir, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak di antara kalian, perselisihan yang banyak di antara kaum muslimin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnahnya para khulafa'ir rasyidin setelahku. Wa iyyakum
Wa muhdatsatil addu, kemudian tamassaku biha wa addu 'alaiha binawajid. Berpeganglah kalian teguh dengan sunnah-sunnah tersebut, gigitlah dia dengan gigi-gigi geraham kalian. Ini isyarat dari Nabi SAW bahwasanya setelah wafatnya Nabi itu fitnah, ujian dan cobaan yang terjadi antara kaum muslimin ini sangat besar. Sehingga perintahnya adalah untuk berpegang teguh dengan sunnah. Oleh karena itu setelah Nabi SAW wafat kan muncul fitnah-fitnah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terbunuh. Nah ini pintu fitnah yang paling besar. Oleh siapa? Dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yang diagung-agungkan oleh Syiah. Siapa yang bela Iran ini kemarin perang? Yang diagungkan oleh Syiah. Abu Lu'lu'ah al-Majusi, orang Majusi yang dia pura-pura masuk Islam. Kemudian setelah itu pada zaman Utsman bin Affan, kaum muslimin mendemo. Rumahnya sampai apa? Terbunuh. Dibunuh oleh kaum muslimin. Yang mereka orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah dan orang-orang Khawarij. Kemudian sampai terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib, terjadi peperangan antara siapa? Antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, bahkan dengan Abu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini fitnah. Ujian bagi kaum muslimin yang sampai akhir zaman terus ada fitnah. Zaman kita banyak fitnah. Fitnah dunia, fitnah harta, peperangan antara kaum muslimin, lemahnya kaum muslimin pada zaman ini, sampai nanti fitnah yang terbesar adalah fitnahnya Dajjal. Ketika Dajjal muncul, maka Nabi berpesan agar berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan ada hadisnya, ada ayatnya, ada hadisnya, kemudian memahami dengan pemahaman para sahabat, itu yang kita pegang. Ucapan orang-orang sudah kita bisa tinggalkan. Kita hanya menukilkan saja ucapan para sahabat, para ulama penafsirannya. Ini yang akan menjadi sebab keselamatan kita, jamaah. Ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi war rasul. Janganlah kalian mendahulukan ucapan-ucapan orang lain daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, hal nastagni bil Qur'ani 'anil hadis? Apakah kita mencukupkan diri dengan Al-Qur'an tanpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang berpendapat bahwasanya sudah kita enggak perlu beramal dengan hadis. Kita hanya cukup dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu wahyu Allah. Sementara hadis itu dari Nabi, yang ada yang sahih, ada yang dhaif. Ada kelompok yang dia mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya ingkar sunnah. Dan dia hanya apa? Sudah hanya mengamalkan apa yang dalam Al-Qur'an. Berarti ketika dia memahami Al-Qur'an dengan pemahamannya sendiri loh. Ini tidak mungkin. Enggak mungkin seorang dia bisa paham Al-Qur'an tanpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah salat, bagaimana cara salatnya? Sementara tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an berisi tentang hukum-hukum yang masih mujmal, masih global, masih umum, belum terperinci. Maka yang merincikan hukum-hukum dalam Al-Qur'an itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada di dalam Al-Qur'an apa? Salat 5 waktu. Paling apa? Salat 1 waktu dan liduluki syamsi ila ghasaqil lail, itu kan. Kemudian bagaimana tata caranya itu tidak ada dijelaskan. Tentang puasa Ramadan kan. Apakah ada puasa Ramadan? Enggak disebutkan 30 hari. Dan seterusnya. Enggak mungkin bisa melakukan ibadah tanpa penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa tidak dijelaskan semua dalam Al-Qur'an? Kenapa tidak dijelaskan semua dalam Al-Qur'an?
kalau semuanya ya dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang hukum syariat secara detail, mungkin Al-Qur'an setebal berapa? Berapa tebal? Lalu bagaimana turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sangat berat. Ya. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penjelasnya, dan kita enggak cukup hanya dengan Al-Qur'an saja, tetapi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La nastagni bil Qur'ani 'anil hadis. Kita enggak akan cukup dengan Al-Qur'an saja tanpa hadis. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Allah berfirman, dan kami turunkan kepadamu Muhammad ad-dzikra. Kata para ulama, ad-dzikra itu adalah hadis. Litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi apa? Allah turunkan ad-dzikra sebagai penjelas untuk menjelaskan ya, apa yang telah Allah turunkan kepada mereka. Itu apa? Al-Qur'an. Allah turunkan kepada manusia Al-Qur'an. Lalu Allah jadikan ya, Allah turunkan lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan Al-Qur'an. Maka orang yang dia enggak mau ya memakai hadis, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkari Al-Qur'an itu sendiri. Mengingkari apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ini ada ingkar sunnah, pernah kita baca, itu selebaran-selebaran di masjid biasanya dahulu. Wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Itu maksudnya Allah, Nabi Muhammad SAW telah diberikan oleh Allah Al-Qur'an dan juga apa? Hadis. Yang kedudukannya itu apa? Sama. Dari sisi hukum, kedudukan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis dengan Al-Quran. Makanya sumber hukum ya yang disepakati oleh para ulama ya, sumber hukum Islam itu kan apa? Ada 4 ya. Ya, yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Ini 4 ini. Dan ada dalil-dalil yang lain, tapi ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang masalah itu. Ya, misalnya al-istihsan atau al-istishab. Ya, kemudian ucapan Nabi. Ucapan seorang sahabat. Ya, apakah dalil atau bukan? Ini juga para ulama berbeda pendapat. Seorang sahabat, ucapan seorang sahabat. Ya, tapi kalau ucapan ya, banyak sahabat maka itu dalil. Ya. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya yaitu berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal nuqaddimu qawlan ala qaulillahi wa rasulih. Bolehkah kita mendahulukan ucapan manusia di atas ucapan Allah dan Rasulnya? La nuqaddimu qawlan ala qaulillahi wa rasulih. Tidak boleh kita mendahulukan ucapan manusia di atas ucapan Allah dan Rasulnya, liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan manusia daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Ucapan manusia boleh kita ambil dan boleh kita tolak. Boleh kita ambil dan boleh kita tolak. Karena apa? Kalau ucapan manusia itu ada kemungkinan benar dan salah. Ya kalau benar kita ambil, kalau salah tidak kita ambil. Tetapi ucapan Allah, firman Allah dan ucapan sabda Nabi SAW itu sudah pasti kebenarannya. Maka bagaimana mungkin seorang dia meninggalkan kalam Allah dan kalam Nabi kemudian mendahulukan ucapan manusia? Allah melarang untuk mendahulukan ucapan manusia daripada firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebagai seorang muslim, kita harus kritis, Pak. Harus ada dai yang menyampaikan ini, ustaz menyampaikan, tanyakan dalilnya, ada enggak?
Dalilnya dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah atau perkara agama ini harus dibangun di atas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ya celah ya atau tempat bagi akal untuk apa ya di dalam agama ini. Semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqaluhu sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Taat hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kita nggak boleh taat kepada makhluk di dalam hal bermaksiat. Bahkan kepada orang tua sekalipun. Orang tua, kalau seandainya orang tua memerintahkan untuk bermaksiat, maka nggak boleh kita taat. Ya. Taat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kepada manusia di dalam ketaatan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Ayat ini, hadis ini berisi perintah bahwasanya kita nggak boleh mendahulukan ucapan manusia daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Kita nggak boleh taat kepada manusia apabila hal itu menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullun yukhadu min qawlihi wa yutraku ila sahiba hadal qabr, kata Imam Malik. Imam Malik mengatakan orang itu boleh diambil dan ditinggalkan, ditolak ucapannya, kecuali penghuni kuburan ini. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliau Imam Malik itu kan Imam Darul Hijrah, Imam Masjid Nabawi. Ya, beliau Imam Masjid Nabawi. Nah, kemudian ucapan Abdullah bin Abbas, akhsya an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Saya khawatir akan turun kepada kalian batu dari langit. Aqulu lakum, aku berkata kepada kalian, qala Rasulullah. Aku berkata kepada kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taquluna, dan kalian mengatakan qala Abu Bakrin wa Umar. Kalian mengatakan Abu Bakar berkata, Umar berkata. Jadi apa? Menabrakkan antara ucapan Rasulullah SAW, sabda Nabi, dengan apa? Abu Bakar dan Umar. Ini sudah terjadi pada zaman apa? Tabi'in, pada zaman sahabat. Jadi ada orang-orang yang mereka mendahulukan ucapan Abu Bakar, ucapan Umar bin Khattab ketika Rasul sudah wafat. Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan demikian. Hampir saja aku khawatir turun kepada kalian batu dari langit. Aku mengatakan, qala Rasulullah, Rasul bersabda, lalu apa? Kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Nah, ini keliru perkara seperti ini. Terkadang ada ucapan ketika kita sampaikan satu ayat atau kita sampaikan satu hadis Nabi SAW dibantah dengan ustadznya, ucapan ustadznya. Saya pernah itu, ketika sebenarnya di masjid itu pembahasan sudah selesai, nanti kita masuk dengan madza nafalu idza ikhtalafna, apa yang kita lakukan apabila kita berbeda pendapat di dalam masalah agama. Ini ada dua pertanyaan, atau ada pertanyaan lagi? Kita cukupkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.